video kali ini aku mau ngebahas tentang tes psikotes karena ada beberapa dari kalian yang nanyain, Kak, buat tes psikotes dong. So, kali ini aku bakal bahas tes psikotes dari awal sampai habis. Tapi kalian tontonnya sampai habis ya, dan jangan di skip agar kalian tidak ketinggalan info-info yang aku berikan nanti. Dan jangan lupa untuk di subscribe YouTube channel aku agar aku tambah semangat buat video-video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk di like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. So, ini pengalaman aku pada saat aku tes psikotes di Poltekkes Jakarta 1 pada tahun 2019 ya. Oke, let's start video. Nah, jadi waktu itu sebelum pandemi COVID-19 aku tes psikotes di Poltekkes Jakarta 1 di gedung Poltekkes langsung kan. Mungkin tahun kemarin atau tahun 2020 sampai tahun sekarang berhubung ada pandemi COVID-19, jadi kalian harus melaksanakan tes psikotes secara daring atau online. So, itu nggak apa-apa karena mungkin soal-soalnya itu bakal nggak jauh beda kayak tahun-tahun sebelumnya. Jadi aku bakal bahas apa yang aku udah pernah alami gitu di tes psikotes waktu itu. Jadi kalian harus disimak baik-baik ya. Nah, tes psikotes ini terdiri dari beberapa tes. Ada tes kepribadian, tes IQ, tes Kraepelin atau tes koran, kemudian ada tes menggambar. Nah, ini tuh nanti dibagi-bagi lagi. Pokoknya kalian harus simak baik-baik deh, oke? Yang pertama itu ada tes kepribadian. Jadi tes kepribadian itu untuk menentukan sifat, sikap, karakter, atau lingkungan yang ada di sekitar kita. Dan tes kepribadian ini tidak mengacu kepada benar atau salahnya, melainkan pure atau benar-benar melihat kepribadian kita itu seperti apa. Nah, contohnya itu misalkan saya selalu membantu teman-teman saya yang berada dalam kesulitan. Nah, multiple choice-nya itu A selalu, B kadang-kadang, atau C tidak pernah. Kalian boleh memilih sesuai dengan pengalaman yang kalian alami. Misalkan, kalau kalian selalu membantu teman-teman kalian yang berada dalam kesulitan, kalian bisa pilih selalu. Atau mungkin kalian kadang-kadang membantu, kadang-kadang tidak, kalian bisa pilih kadang-kadang. Dan misalkan kalian tidak pernah sama sekali, kalian bisa memilih tidak pernah. Oke, seperti itu ya. Yang kedua itu ada tes intelijensi atau IQ. Jadi kalian jika sudah pernah melakukan tes IQ, pasti kalian tahu gimana soal dan cara menjawabnya. Tapi bagi kalian yang belum tahu, disimak baik-baik ya. Nah, waktu itu pas tes intelijensi itu aku dikasih satu buku yang isinya itu berbagai macam soal. Oke, ya, ada yang ketawa. Oke. Nah, jadi aku dikasih satu buku yang isinya itu berbagai macam soal, dari soal kemampuan verbal, aritmatika, dan logika. Nah, soal kemampuan verbal itu meliputi sinonim atau persamaan kata, lawan kata, dan kolerasi kata atau kolerasi makna. Jadi, di sinonim kata itu contohnya misal halusinasi sama dengan titik-titik. Nah, multiple choice-nya itu misalkan A, mimpi, B, khayalan, C, imajinasi, dan D, bayangan. Kalian bisa milih halusinasi sama dengan khayalan. So, seperti itu ya. Kemudian di tes lawan kata itu misalkan sejahtera sama dengan titik-titik. Nah, multiple choice-nya itu ada A, bijaksana, B, sengsara, C, dermawan, dan D, karismatik. Nah, kalian bisa pilih sesuai dengan kalian yang pahami gitu. Misalkan sejahtera sama dengan sengsara, jadi pilihannya yaitu B, sengsara. Seperti itu ya. Kemudian di kolerasi makna atau kata itu ada contoh seperti ini. Hujan, titik 2 payung, sama dengan dingin, titik 2 titik. Nah, multiple choice-nya itu ada A, selimut, B, baju, C, kering, D, kain. Nah, kalian bisa menjawab misal selimut. Nah, contohnya misalkan kalau hujan butuh payung, kalau dingin butuh selimut. Nah, seperti itu ya. Kemudian tes aritmatika. Tes aritmatika ini dibilang susah juga enggak, dibilang gampang juga enggak, tapi ini butuh konsentrasi dari kitanya. Nah, aku bakal ngasih contoh di sini. Nanti misalkan contohnya ada angka 5,6,7,
kemudian 5,6,7,8, kemudian 5,6,7,8,9, titik. Nah, ini butuh konsentrasi dari kalian nih. Kan tadi sudah disebutkan kan 567, kemudian 5,6,7,8, 5,6,7,8,9. Berarti multiple choice-nya ada A 5,6, B 5,9, E 11,12, dan D 10,11. Nah, itu kalian bisa isi dengan 5,6. Kenapa? Karena di sebelumnya 5,6 itu selalu menambahkan satu angka di belakangnya, kayak 5,67, kemudian 5,6 lagi dilanjutkan dengan 78, kemudian 5,6 lagi dilanjutkan dengan 7,89. Pasti jawabannya adalah 5,6 lagi yang nantinya akan dilanjutkan dengan angka 7, 8, 9, 10, 11. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Kemudian ada tes logika. Tes logika ini nanti aku bakal kasih contoh di sini. Misalkan ada gambar kotak-kotak, yang kotak pertama itu titik hitamnya ada di bawah, kemudian kotak kedua itu titik hitamnya ada di tengah, dan sama dengan kotak tiga itu titik hitamnya ada di mana gitu. Multiple choice-nya apakah titik hitamnya ada di atas, atau titik hitamnya di tengah lagi, atau titik hitamnya ada di bawah. Nah, menurut aku ini logikanya itu titik hitamnya ada di atas, jadi membentuk kayak bawah, tengah, atas, kayak jadi satu garis gitu. Kalau di garis ini, jadi pilihannya itu titik tengahnya ada di atas. Nah, seperti itu ya. Oke, itu contoh dari tes intelijensi. Nah, itu beberapa contoh dari tes intelijensi atau IQ. Nanti kalian kalau mau latihan-latihan lagi banyak di Google, kalian bisa search aja tes IQ, nanti bakal muncul tes-tes yang kalian akan pelajari gitu. Oke. Kemudian setelah tes kepribadian sudah, tes intelijensi IQ sudah, selanjutnya ada tes Kraepelin atau tes koran. Jadi waktu pengalaman aku itu kita dikasih kertas seperti koran yang besar, yang isinya itu angka-angka sejajar, cuma berbeda-beda angkanya. Tapi kita ngejumlahin dari angka yang paling bawah ke angka selanjutnya itu, kita jumlahin totalnya berapa, nanti hasilnya ditaruh di samping-sampingnya sampai seterusnya kita jumlahin, kemudian panitia bilang stop, nanti kita titikin di angka terakhir, di stopnya itu kita titikin. Kemudian di selanjutnya lagi kita ngisi seperti tadi, kita jumlahin sampai atas, panitia bilang stop, kita titikin lagi sampai selesai. Nanti titiknya itu bakal kita garisin membentuk grafik gitu, apakah turun, naik, atau naik terus, seperti itu ya. Nanti aku bakal kasih contoh tes di sebelah sini, kalian boleh screenshot atau melihat contohnya itu seperti apa, atau kalian bisa search di Google ya, banyak banget itu, nanti kalian bisa praktekin juga. Oke. Nah, kemudian itu ada tes warteg. Tes warteg ini terdiri dari 8 kotak yang isinya itu ada titik, ada garis, ada lengkungan. Jadi kalian bisa gambar atau melanjutkan titik garis lengkungan itu, melanjutkan dengan menggambar apa saja sesuai yang ada di pikiran kalian. Boleh gambar orang, bunga, rumah, atau apapun yang ada di pikiran kalian pada saat itu. Oke. Kemudian ada tes menggambar. Nah, tes menggambar ini juga dibagi lagi menjadi 3. Ada menggambar pohon, menggambar rumah dan pohon atau pemandangan, serta menggambar orang dari atas sampai bawah itu, dari ujung kepala sampai ujung kaki maksudnya. Nah, pada saat tes menggambar pohon ini, kita dikasih selembar kertas kosong, kemudian panitianya bilang menggambar pohon yang ada akarnya, kemudian batang pohonnya banyak dan daunnya rindang serta buahnya lebat. Nah, jadi aku tuh kepikiran waktu itu kalau nggak salah, kalau misalnya tuh aku gambar pohon mangga yang akarnya bawahnya banyak, kemudian batang-batangnya banyak dan daunnya rindang serta buahnya banyak. Pokoknya sesuai di imajinasi kalian mau gambar tuh mau gambar pohonnya seperti apa ya. Kemudian ada tes menggambar pohon dan rumah. Pada saat waktu itu aku dikasih kertas kosong juga, dan terus kita diinstruksikan untuk menggambar rumah, pohon yang ada pemandangannya gitu. Jadi aku kalau nggak salah, aku gambar pohon, gambar rumah, sama gambar pemandangan atau pegunungan.
Nah, yang terakhir itu ada tes menggambar orang. Tetap sama, kita waktu itu dikasih kertas kosong, kemudian panitianya menginstruksikan menggambar orang dari ujung kepala sampai ujung kaki, full badan gitu. Tapi panitianya nggak bilang kalau kita harus gambar profesi, pekerjaan, apapun itu. Panitianya cuma bilang pure dari ujung kepala sampai ujung kaki kalian harus menggambar orang gitu. Nah, pada saat itu kalau nggak salah aku menggambar perawat karena aku mau masuk jurusan perawat, jadi aku menggambar perawat. Nah, kalian juga boleh misalkan kalian mau masuk ke bidanan atau perawatan, analis, farmasi, kalian bisa gambar profesi sesuai dengan jurusan kalian masing-masing. Nah, jadi setelah tes psikotes itu kita mendapat surat. Aku waktu itu dapat surat hasil dari tes psikotes kayak gini suratnya. Ini ada nama aku. Aku akan kasih tahu kalian isinya apa aja. Nanti aku juga bakal taruh di sini biar kalian lebih jelas lihatnya. Ini hasil dari psikotes. Maaf ya kalau tulisannya big flash. Aku akan bacain sedikit, kayak misalkan potensi kecerdasan mendapat nilai 6, kemampuan abstraksi mendapat nilai 5, daya tangkap 4, lebih ke berpikir 4, kemampuan analisa 3, kemudian inisiatif 4, sistematika kerja 4, tempo kerja 3, ketelitian kerja 3, daya tahan kerja 4, kemudian di kepribadian itu ada stabilitas emosinya 4, kepercayaan diri 4, motivasi berprestasi 4, penyesuaian diri 4, kontak sosialnya 3. Jadi itu ada nilai dari 1 sampai 7. Nanti silang-silang itu berarti nilai hasil dari kalian psikotes. Nah, kemudian juga ada uraiannya nih. Jadi ada uraiannya, misalkan saudari Anissa Putri memiliki potensi kecerdasan yang tergolong di atas rata-rata. Ia mampu berpikir secara logis, namun kemampuan analisanya masih belum optimal sehingga cukup mempengaruhi penarikan kesimpulan terhadap permasalahan yang dihadapi. Di lapangan, ia sigap serta cukup cekatan, namun bekerja sesuai dengan aturan dan mendapat prioritas. Mampu menghadapi tekanan kerja dan tetap menghasilkan kinerja yang stabil, namun ritme kerjanya lambat serta konsentrasi kerjanya yang rendah. Ia cukup percaya diri dan terbuka dengan lingkungan. Daya adaptifnya memadai dengan lingkungan. Daya adaptif untuk menghadapi lingkungan dan situasi baru. Ia pun terlihat tenang dan terkendali di lingkungan sosial, namun ia perlu meningkatkan ketertarikannya untuk berinteraksi secara mendalam dengan orang lain. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi yang dilakukan, maka saudara Anissa Putri dipertimbangkan untuk diterima sebagai mahasiswa jurusan keperawatan di Politeknik Kesehatan Jakarta 1. Ini contohnya seperti ini. Kemudian ada tulisan faktor pendorong juga kayak skor substansi anal verbal itu dari diri sendiri, orang tua, diri sendiri dan orang tua, lingkungan, atau selain di atas kayak teman, saudara, guru dan sebagainya. Oke, jadi dari tes psikotes ini panitianya bisa menulis dapat disarankan, dapat dipertimbangkan, atau tidak disarankan. Nih, jadi aku tuh yang kedua yaitu dapat dipertimbangkan. Aku tuh di checklist atau disilang yang kedua, atau dapat dipertimbangkan untuk masuk di Politeknik Jakarta 1 ini. Jadi kesimpulannya, aku sudah diterima di Politeknik Jakarta 1 ini. Ini hasil dari tes psikotes aku pada tahun 2019. Kurang lebih nanti kalian juga bakal dapat sama seperti ini suratnya, atau kemungkinan melalui dikirim daring juga, online juga, bentuk PDF atau gimana, aku juga kurang tahu. Pokoknya ini hasil tes aku, nanti akan aku taruh di sini, kalian bisa nge-screenshot. Oke. Nah, itu dia tadi pengalaman aku psikotes pada saat masuk Politeknik Jakarta 1 tahun 2019. Kalian bisa mencontoh atau mengikuti apa yang sudah aku kasih tahu dari awal sampai akhir ini, dan pastinya kalian
harus tetap fokus untuk mengikuti tes psikotes ini, karena kunci dari tes psikotes ini cuma satu, yaitu fokus. Oke, jadi kalian harus benar-benar fokus, apalagi sekarang tes psikotesnya itu daring kan. So kalian harus semangat ya, dan jangan lupa untuk di subscribe ke channel aku agar aku tambah semangat buat video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk di like juga, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, see you di next video. Bye.